pemirsa, kembali lagi di obrolan warung kopi wow. Kali ini saya ada di dalam mobil nih. Kita belum nyampe ke Warkop, kita habis test drive jalan-jalan, dan ini kita pakai mobil Hyundai Ioniq. Ini bukan mobil biasa. Nyetirnya sih hampir sama dengan mobil konvensional ya, tapi ini mobil listrik. Full listrik. Jadi ini tidak ada BBM ya, Pak Wawan. Tidak ada. Nah, ini saya sama Pak Wawan dari Hyundai Cirebon. Pak Wawan ini yang nganterin saya nyobain mobil listrik untuk pertama kalinya. Nah, kita mau ke Warkop Wow. Nah, ini sambil jalan-jalan dan kita nanti akan ngobrolin lebih lanjut, membedah lebih lanjut mengenai mobil listrik Hyundai Ioniq ini gitu. Di Cirebon udah ada ini. Jadi udah ada kan di Cirebon, Pak? Sudah ada di Cirebon. Jadi pemirsa yang memang mau nyoba, mau beli, ya bisa nanti langsung hubungin Pak Wawan. Wawan. Mobil Hyundai Kona itu transmisinya kita tidak perlu pakai tuas lagi. Itu saya sempat bingung karena ternyata ini cukup pijit aja gitu. Cuman ini kan ini D, P ya Pak ya. Betul. Ini R kalau kita mau mundur, dan ini juga kita nggak usah repot-repot untuk rem tangan, karena rem tangan cukup pijit di sini aja, P ya Pak, sebelah sini ya Pak Wawan. Ya, betul. Nah Pak Wawan, nah ini kan saya lupa pakai seat belt. Kita kemana Pak Wawan sekarang? Boleh, kemana saja. Kita nyoba mobil ini dulu ya. Nah tadi kita kan sudah bicara kalau mobil ini keluar kota jarak tempuhnya kira-kira sekitar 311 km ya Pak Wawan ya. Nah kalau mobil konvensional itu kan berbeda antara luar kota dan di dalam kota Pak, jarak tempuhnya atau konsumsi BBM-nya. Nah ini kalau mobil listrik begitu juga nggak Pak? Ada bedanya. Kalau konsumsi BBM untuk mobil listrik ini jelas jauh beda. Pertama, di sini kan listrik, ini per kWh. Oh, pakainya kWh ya. Terus keduanya lebih murah dibandingkan dengan BBM. Soalnya per kWh-nya itu mobil listrik itu 1.467.000. Kapasitas baterai untuk Ioniq sendiri 38,3 kWh. Berarti sekali ngecas 0 sampai 100% full itu membutuhkan biaya 57 ribuan. Oh, 57 iya, ribu. Full tank itu ya Pak? Iya, menempuh jarak 311 kilo. Murah sekali. Berarti itu udah bisa dibandingkan sama BBM. Iya, sudah kelihatan jauh banget bedanya memang. Betul. Pak, ini kita pertanyaan orang awam. Ini kan situasi kita mendung nih Pak. Betul. Nah ini namanya mobil listrik kan mau baru ya Pak. Betul. Untuk kita gitu. Apalagi buat masyarakat di Cirebon gitu. Betul. Kalau hujan gimana nih Pak? Konslet nggak nih Pak? Banyak pertanyaan seperti itu. Tapi Hyundai sendiri secara tidak langsung sudah banyak pengujian untuk baterai sendiri, dari perendaman, kekedapan air. Jadi baterai ini untuk mobil Ioniq itu aman dalam situasi hujan. Ya. Oke. Betul. Jadi tidak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah, seperti mobil biasa saja. Kalau misalnya kita bawa ke tempat pencucian nih Pak, kan biasanya kan disemprot begitu ya, betul. atau cuci steam gitu lah. Iya. Itu bagaimana Pak? Itu tidak ada masalah gitu atau nyucinya beda? Tidak ada masalah juga. Seperti tadi sudah ada pengujian, terus tambahannya juga ada tambahan pelindungnya juga di bawahnya. Gitu. Jadi cuci ini kan seberang kita nih ada tempat cuci mobil nih Pak. Itu tidak masalah ya, kita nyuci di tempat mobil biasa. Tidak ada masalah. Oke, jadi aman nih pemirsa. Aman. Nah, kalau kondisi genangan Pak, kita kan nyetir kadang-kadang ketemu jalan yang tergenang atau katakanlah banjir, itu bagaimana Pak? Genangan air amannya sama dengan mobil konvensional, setengah ban itu aman. Iya, betul. Jadi tidak, ya sama aja mobil konvensional juga kalau di atas itu dia pasti akan bermasalah ya Pak. Betul. Ya? Harus hati-hati. Harus hati-hati. Cuman bedanya ini tidak ada knalpot gitu. Iya, malah kita tidak ada knalpot gitu. Kalau ada di genangan mobil konvensional di atas knalpot kan masuk tuh. Udah masuk. Iya, kesedot tuh bisa masuk. Nah, kalau ini Pak,
apa namanya? Tadi kan itu peleknya berbeda, Pak. Betul. Itu bannya emang berbeda juga atau bagaimana, Pak? Sama. Sama, kalau ban sih sama, di pelek aja itu ada fungsinya turbolen untuk maksimalkan pendingin di apa namanya rem disc brake-nya yang depan, terus untuk supaya angin itu lebih lancar kalau kita dalam perjalanan gitu, jadi nggak ada hambatan. Pak, ini saya dari tadi nyetir agak ini dengan gasnya nih, Pak. Iya. Kalau mobil biasa kan kita itu ya apa namanya tidak langsung mut gitu ya. Iya. Apa tarikannya beda lah gitu. Iya, Jadi betul. kalau ini begitu diinjak langsung tuh, itu saya injak sedikit langsung hus. Iya. Apa Pak yang bikin beda, Pak? Itu beda sekali kalau sama mobil konvensional, sebab mobil elektrik sendiri tidak ada gigi. Oke. Betul. Jadi Pertama ini itu spontan ya, Pak ya? iya, jadi spontan. Spontan. Lebih responsif dari tarikannya juga. Iya, betul, Pak. Ini kerasanya memang sangat apa namanya? Sangat berbeda ya. Iya, betul. Ya, pemirsa nih jangan nggak percaya, kita lagi jalan-jalan di Cirebon loh ini pakai mobil listrik. Apa namanya? Di Cirebon ini responnya bagaimana, Pak? Dari masyarakat lah begitu Hyundai memasarkan mobil ini, Pak. Ya, kalau Hyundai sendiri sebetulnya di Cirebon kita mulai dari tahun 2000. Sudah pasti masyarakat udah tahu merek Hyundai ya, Pak ya. Iya, betul. Udah tahu merek Hyundai. Pertama Hyundai ini ngeluarin elektrik, banyak masyarakat yang sangat antusias ingin lebih mengetahui lagi mobil listrik ini, karena satu-satunya mobil listrik di Cirebon untuk sekarang ini. Iya, belum ada lagi. Belum ada. Makanya saya ngundang Pak Wawan tuh karena penasaran, Pak. Ini beneran nggak ini ada mobil listrik di Cirebon? Iya. Dan ternyata saya menyaksikan sendiri, merasakan sendiri. Sekarang saya nyetir mobil listrik dan tidak ada kesulitan karena ini pertama kali saya. Ini tadi saya juga nanya, sempat ragu-ragu sama Pak Wawan, boleh nggak nyetir? Ternyata kata Pak Wawan, ini nyetir lah biar ngerasain sendiri. Karena ada kekhawatiran biasa nyetil mobil biasa ya, Pak ya. Iya, betul. Tiba-tiba nyetil mobil listrik takut ada yang beda gitu. Ternyata setelah nyoba ya prinsipnya sebenarnya sama aja ya, Pak ya. Tapi ada teknologi-teknologi yang memang ini sangat berbeda ya. Betul. Pak Wawan. Pak Wawan, kalau misalnya gaya berkendara itu berpengaruh sama konsumsi baterai nggak? Betul. Gaya berkendara juga sama mobil konvensional lainnya. Pemakaian bahan bakar tergantung kita cara berkendara juga. Kalau kita ini kan mobil Ioniq ini sama dengan mobil BBM. Ada trip atau ada mode drive. Ya. Di sini ada sport, ada sport, ada eco, ya, ada normal, ya Pak ya. Jadi tergantung kita mau yang mana dipakainya. Kalau sport lebih responsif lagi, Pak. Iya. Tapi pemakaian untuk baterainya mungkin akan lebih boros. Pak, kalau ini saya nanya nih, bener nggak ini Hyundai itu mobil listrik versi termurah, Pak? Betul. Kalau dibandingkan yang sekarang masuk Indonesia, termasuknya lebih murah. Paling murah. Iya. Yang lain mungkin udah di atas 1 M. Ini sekitar di bawah 700. Setengahnya lah. Setengahnya ya. Jadi iya, mungkin masih dalam harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Dan betul. Sepertinya perlu dipertimbangkan untuk yang ingin memang membeli mobil baru. Tidak ada salahnya mulai beralih ke listrik ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, ini ada 2 tipe, Pak. Kita kan sekarang pakai Ioniq, Pak. Iya, Ioniq yang signature. Ini yang terlengkap. Lengkap, ini ada sunroof ya. Ada sunroof, ya, elektrik, Ini sunroof ya, tinggal tarik gitu. Iya. Oke. Ada apa lagi, Pak? Elektrik seat, tempat duduk sudah elektrik. Iya, tempat duduknya elektrik. Pengecasan untuk ini, wireless chargingnya sudah ada. Untuk ininya kebetulan ini ada pemanas sama pendingin. Oh, pemanas. Iya, kalau tipe prem itu cuma pemanas aja. Jadi kalau kondisi
tidak enak badan, bisa dipanasi, bisa dianget gitu, maksudnya anget supaya nggak terlalu kedinginan di badan kita. Kalau terlalu panas bisa didinginkan juga gitu. Pak, ini di display ini ada apa aja Pak yang bisa ini termasuknya untuk informasi pengisian baterai atau baterai yang ada sekarang ini bisa kita dilihat di ini betul ya? Dilihat di MID ini audionya. Nah ini sisa konsumsi listriknya berapa kilo lagi. Terus kalau kita mau ngecas itu ada mau pakai DC charging, mau pakai AC portable ataupun misalkan AC stasiun AC ya betul AC. Stasiun AC yang wall mount charging itu. Ya, yang dapat bonus itu ya. Betul. Ini bulan Desember ada promo dapat wall mount charging gratis. Nah, kalau nggak promo tuh berapa harganya? Harganya 30 juta. Waduh, lumayan ya sebetulnya. Iya, makanya kesempatan. Nah, kalau kita ngecas pakai wall mount charging di rumah Pak, itu butuh waktunya berapa lama dari 0 sampai full? Itu 6 jam setengah. 6 jam setengah. Iya, kalau pakai portable yang casan langsung ke rumah itu 17 jam setengah. Oh, ini lumayan hemat banget ya. Iya, betul. Jadi jauh banget bedanya. Betul, jauh. Tadi kalau dari juga udah dibahas sebetulnya kalau di SPKL itu bisa lebih cepat lagi. Betul. Ya, betul. Kayak 57. Soalnya DC itu, maksudnya DC langsung. Ini tadi saya juga nyoba lampu sen ya Pak ya? Iya, betul. Atau lighting itu emang ada dua ya Pak ya, jadi bisa hanya sentuh yang betul ini. Sekali sentuh itu 3 kedip atau 5 kedip bisa diatur. Bisa setting ya. Bisa diatur. Dan juga kalau signatur itu ada blind spotnya, kalau ada mobil atau kendaraan lewat sebelah kiri atau kanan itu bunyi. Oh. Iya. Berarti ada sensor gitu ya? Iya, sensor. Nah ini kalau ini berarti ada dua, ada hanya tekan yang kita bisa setting. Betul. Untuk ratingnya 3 atau 5. Betul. Dan full itu yang bisa memang untuk untuk durasi yang lebih lama ya Pak. Betul. Barangkali di jalan tol cuman kedip 3 kali 5 kali nggak perlu di ini. Saya tadi ngeliatin baterai terus Pak. Ini ada ranknya, tapi ternyata ini kita masih 283 km ya Pak. Betul. Nah, ini energi consumption-nya 13,9 kWh per 100 km. Betul. Iya. Ini mobil ini baru 584 kilo berarti Pak? Betul. Oh, Pak, ini kalau tadi kan kita sempat ngobrol di belakang soal mobil ini bedanya kan kalau dari sisi mesin tidak ada oli berarti ya Pak? Betul. Berarti tidak ada oli, lalu tidak ada apa lagi Pak? Oli mesin, busi, ya. Iya, kanvas kopling, kampas rem? Kalau kampas rem masih ada. Oh iya, berarti kita berarti ya gimana? Tapi tidak ada minyak rem ya Pak? Tidak ada. Iya. Berarti ini yang ada hanya apa aja Pak? Ini power steering sama oli gardan. Power steering dan oli gardan. Iya betul. Berarti ini kalau dari segi itu saja sudah kelihatan penghematannya berarti ya Pak? Betul. Ya? Untuk tidak ada busi, tidak ada oli, tidak ada minyak ya? Iya betul. Yang ada hanya oli gardan dan untuk power steering karena ini kebutuhan untuk kebutuhan untuk setir ya Pak? Iya betul. Dan juga ini Pak Yuda, kita untuk baterai kita kasih garansi 8 tahun atau 160.000 kilo. Oh. Betul, untuk keamanan, kenyamanan pengguna mobil listrik Hyundai ini, Ioniq ini. Jadi garansi 8 tahun, Pak. Betul. Tapi itu kan garansi ya, Pak. Betul. Artinya kalau masa pakai bisa lebih dari itu dong. Kalau masa pakai iya. Ini untuk menjamin konsumen bahwa baterai ini kuat. Iya. Nah, ini kita ada di jalan evakuasi. Jadi pemirsa jangan gak percaya kita nyetir mobil listrik di Cirebon loh. Bukan nih. Itu bunyi ya Pak ya. Kalau ada kendaraan, betul. ada kendaraan yang lewat di samping terlalu dekat, dia akan
bunyi. Nah ini kita jalannya kosong Pak. Iya, boleh Cobain tarik. akselerasinya. Coba. Oh itu. Tidak akan kerasa perpindahan gigi. Soalnya tidak ada Ya, gigi. ini langsung terus. Ini 0 sampai 100 butuh waktu berapa lama Pak? Ya kalau ini sih sekitar 9,9 detik. Oh, ini kerasa cepet banget tadi. Dari 0 sampai 100 memang Iya. kerasa cepet banget. Dan tadi kalau mobil otomatis aja kan kerasa ya Pak, perpindahan dari apa namanya antar transmisinya ya. Betul. Nah, Kalau ini ini enggak sama sekali. Ini kayak nyetir apa ya? Kayak nyetir ya mobil listrik. Mobil gitu. listrik. Kayak bom kar Pak. Kalau main itu tinggal gas langsung bus gitu. Iya betul. Ini kerasa banget. Tadi saya nyobain dari evakuasi, injak apa namanya, coba untuk akselerasi, belum lewat Goa Sunyaragi itu udah mau nyampe 100, udah 90 sekian ya Pak ya. Iya. Jadi cepet banget itu akselerasinya. Nah ini kita sudah kembali lagi ke Radar Cirebon. Nanti kita ngobrol sambil ngopi sama Pak Wawan. Nah, ini kita udah nyampe di Warkop Wow Radar Cirebon, Pak. Selamat datang, Pak Wan, di Warkop Wow Radar Cirebon. Nah, ini tadi kita nyetir mobil ini ya, Pak? Iya, Mobil Ioniq listrik. Mobil listrik, Ioniq listrik ya. Nah, kalau nggak percaya, dibuka dulu kayaknya ini. Biar orang percaya. Nah, mungkin Pak Wan bisa jelasin Pak, bedanya apa sih mobil listrik sama mobil konvensional? Ini kan kita udah buka nih mesinnya Pak. Mobil listrik sama mobil konvensional bedanya pertama di grill. Kalau mobil listrik itu tidak ada lubang udara untuk pendingin mesin, tidak ada knalpot, dan juga peleknya beda. Oh, peleknya sama beda. Mobil konvensional lainnya. Itu soalnya ada untuk meminimalkan turbulennya supaya pengereman itu selalu dingin, dan juga untuk minimalkan hempasan angin waktu kita jalan. Jadi ini bedanya sudah kelihatan dari eksterior saja ya. Betul, eksterior. Mobil listrik ini tidak ada knalpot. Tidak ada. Dan ini tidak ada mesinnya ya Pak ya? Iya, ini termasuk generator. Gunanya untuk menselaraskan jalan mesin roda, gitu. Dan juga untuk kalau ada pengereman nanti arus dari pengereman itu kembali ke pengisian baterai. Oh begitu. Jadi ini pengisian baterai itu digunakan untuk audio sistem lain di mobil itu ya? Betul. Betul. Nah tadi kita kan nyetir itu rasanya memang seperti tidak ada beda ya Pak sebetulnya. Betul, Cuman betul. bedanya ini tidak ada suaranya ya? Iya, tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya sama sekali. Ya, istimewa tidak ada suaranya. Nah, coba Pak Wan, barangkali bisa dinyalain Pak Wan. Barangkali pemirsa biar di rumah bisa tahu. Nah, ini kondisi ini sudah hidup. Kondisi sudah hidup pemirsa. Dan ini tidak ada sama sekali tidak ada suara. Tidak ada suaranya. Berbeda kalau mobil biasa pasti ada suara idle gitulah Iya, ya. betul, Nah, ini sama sekali tidak ada suaranya. Nah, ini memang sudah ada di Cirebon, Pak? Sudah ada di Cirebon. Iya, sudah ready di Cirebon. Sudah dijual belikan juga. Oh, diperjualbelikan ya. Aman ya. Iya, betul. Ini bisa ngecas di rumah? Bisa ngecas di rumah. Kita ada beberapa tipe atau cara, tiga cara pengisian. Pakai pengecasan portable, charging, itu langsung ngecas di rumah. Pakai woman charging, ada alatnya. Itu pengecasan sampai 6,5 jam. Ada juga pakai SPKLU. Oh, SPKLU. Ya, yang nanti sama pemerintah nanti dibuatin. Iya, betul. Nah, ini kalau ngecas di rumah itu langsung colok aja atau harus ada alat lagi, Pak? Ada alat.
Oh, ada alat Ini lagi. sudah ada pembelian dari mobil listrik sendiri sudah dikasih untuk portable charging. Tiap satu mobil itu ada alat. Oh, ada alatnya. Alatnya ada di belakang. Oh gitu. Jadi itu tempel di rumah langsung bisa colok ke sini gitu ya Iya, untuk betul. pengisian. Jadi gampangnya sih gini, misalnya kita pulang kerja atau pulang beraktivitas nyampe Iya. rumah colok. Nah, ketika mau pergi lagi itu sudah Betul. penuh lagi Penuh. gitu ya. Nah, ini Lamanya kalau pakai portable charging itu 17 jam setengah. kalau pakai portable Iya, charging. betul. Jadi 17 berapa tadi, Pak? 17 jam setengah. Oh, 17 jam Betul. setengah. Itu untuk Dari sampai nol ya. dari nol nol. sampai 100. Tapi kalau misalnya tidak sampai habis nyampe rumah kita ngecas itu tidak apa-apa, Pak? Tidak jadi masalah. Nggak akan lowbat gitu kalau kayak Iya. HP sih, nggak akan lowbat. Soalnya Aman. kalau misalkan ditinggal juga itu ada otomatis untuk putus sendiri kalau sudah penuh baterainya. Oh. Iya. Itu otomatis. Jadi sebetulnya simpel juga ya, Pak ya. Nah, kalau di Cirebon misalnya kita lagi keliling-keliling, ngecasnya bisa di mana, Pak? Sementara ini. Kebetulan untuk sekarang ini baru ada di dealer Hyundai, Jalan Bigren Darsono sama Hotel Aston. Itu sudah bisa, Bisa. charging. Itu Nah, kalau di SPKL itu bisa lebih cepat ya. Kita Iya. waktunya hanya butuh 57 menit 0 sampai 57 80%. Tapi posisinya SPKLU kan lagi ada wacana dari pemerintah daerah Jawa Barat ada pemasangan sampai 471 titik. wow, itu banyak sekali ya. Jadi sebenarnya nanti ke depannya tidak akan menjadi masalah lagi ya. Kesulitan, betul. Misalnya nanti di radar ada datang ke radar colok itu bisa iya, betul. bisa aman gitu Iya, ya. betul. Nah, apalagi Pak yang beda antara mobil ini dengan mobil konvensional? Untuk eksterior mungkin kelihatannya ini aja ya Pak ya. Tidak ada knalpot, ininya grillnya tidak ada lubang udara sama pelek. Oh, pelek. Untuk Dari kita interior dari kalau luar. interior mungkin akan nanti bisa diperlihatkan di dalamnya. Di dalamnya. Supaya lebih ini. Baik, terima kasih Pak. Ini bisa ditutup. Nanti kita akan segera kembali pemirsa.